nafsu itu mah seperti itu. Dia dituruti, kita lelah gitu. Ya, dilawan nafsu itu, nafsu itu kita lelah, capek, dituruti kita menyesal. Itulah nafsu syahwat yang diharamkan ya. Tapi kalau nafsu yang dihalalkan tadi itu ya, dituruti semangat, dituruti kita bersemangat, berenergi, ya kan, diikuti nafsu yang dihalalkan kita bersemangat dan berenergi. Dilawan, ya kan, kita menyesal. Jadi dia berbalikan. Jadi kalau nafsu yang diharamkan dilawan, kita lelah, dituruti kita menyesal, gitulah. Ya. Orang emosi cepat naik. Ya itu yang katakan kali itu kita menyesal. Lelah kita dalam menahannya. Tapi menang kita dalam mengendalikannya. Menang kita dalam mengendalikannya. Dan nyaman kita dalam perenungannya. Nyaman kita dalam perenungan. Di saat nafsu yang diharamkan itu menggebu, ya, kan menggebu tuh. Dan nyaman kita dalam perenungan. Kenapa kita nyaman dalam perenungan? Karena dalam dia menggebu-gebu itu, kita menemukan sesuatu energi yang bisa kita menaklukkan itu aja. Akhirnya timbul kita kenyamanan dan kegembiraan kita. Karena kita dalam perenungan itu kita menemukan titik cara dalam menaklukkan atau mengendalikannya. Nah, itulah. Ya. Nah, tapi kalau nafsu yang dihalalkan, nah, itu ibaratnya tuh rugi kita dalam menahannya. Ya, kan rugi kita untuk menahan nafsu yang dihalalkan. Berarti kan kita yang untuk berbuat baik, keinginan berbuat baik, ya kan? Keinginan untuk jujur, rugi kita dalam menahannya, ya kan? Dan pahit kita untuk menjalaninya, begitu no? Nah, ya, pahit kita untuk menjalaninya. Kenapa? Karena untuk jujur itu kan pahit, enak, tapi nikmat dalam penerimaannya, ya, nikmat kita dalam menerimanya. Pahit kita untuk menyatakan nafsu kejujuran, nafsu kebaikan, dengan pahit itu. Tapi rugi dalam kita dalam menahannya, rugi kita dalam menahan nafsu kebaikan, dan itu rugi kita menahannya. Karena tidak mendapatkan apa-apa kita. Tapi pahit kita untuk menjalaninya. Sangat pahit kita untuk menyatakan. Karena mengatakan kepada orang, katakanlah kejujuran itu walaupun pahit hasilnya, tapi ada solusinya. Nah, jujur pahit tapi ada solusinya. Berbohong nikmat tapi tidak ada solusinya. Bagaimana ada solusinya karena dia bohong. Ya, tapi dia nikmat tapi hanya sesaat. Sesaat kenikmatan dalam berbohong, tapi kehancuran yang berkepanjangan. Penyesalan itu yang membuat kita kehancuran dan pedih. Pedih dalam kita menerapkan diri kita ini. Ya, pedih. Jadi, makanya lebih baik kita jujur, ada solusinya. Itu kiranya dalam pengendalian nafsu tadi. Jadi kadang-kadang Yono itu kalau memang pas
apa udah apa kali ya, yang orang berkata yang hati nafsu, jangan kau goda-goda aku, jangan kau goda-goda aku, jangan kau goda-goda aku. Itu lemah sendiri Pak Ya. kalau yang berkata Itu lagi cara. Hah? Itu cara dalam kita menjinakkannya. Nah, Cara itu ya, cara itu boleh, itu versi masing-masing. ya. Kalau Yono merasakan sering Pak kalau Yono udah apa kan, ingat Yono berkata dalam hati nafsu, jangan kau goda-goda aku, jangan kau goda-goda aku, jangan kau goda aku. Lemah tuh Pak turun kayaknya nggak ada lagi apa tuh. Ah gitu aja Itu cara versi Yono. dalam mengendalikannya masing-masing. Kan ada lagi orang caranya lain-lain. Nah, jadi cara itu yang berbeda-beda. Cuman tujuan untuk menjinakkannya itu sama, ya, untuk menjinakkan. Karena tanpa nafsu kita di dunia ini hambar, ya, hambar dia. Karena apa? Kita tidak mempunyai keinginan. Tapi nafsu tadi itulah yang membuat kita sempurna. Karena nafsu itulah kita membuat kita sempurna. Dan karena nafsu itulah membuat kita derajat kita naik. Ya. Malaikat, makanya malaikat tidak, derajatnya tidak naik dari luar manusia karena dia tidak bernafsu, tiada peperangan dalam dirinya. Nah, manusia mempunyai peperangan dalam dirinya, dia bisa beribadah. Malaikat tiada peperangan dalam dirinya, dia beribadah ya sia-sia karena tiada perjuangan. Makanya derajatnya lebih di bawah